Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMF yang dirahmati Allah, tahayul dan kurafat tak hanya didapati di tempat-tempat angker yang terkenal. Di suatu perkampungan di daerah Kalibagor, Banyumas, terdapat mitos yang meneror warga sekitar. Konon, di kampung ini sering terjadi penampakan pocong bertubuh gempal yang menampakkan diri di sekitar pohon pisang dan sering menggoda warga. Berangkat dari kisah tersebut, saya dan Ustadz Faisar berkunjung ke kampung yang dimaksud dan menemui orang yang sering diganggu dengan pocong gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MF Official. Kali ini kita ada di Kalibagor, Banyumas. Dan kita kali ini mau silaturahmi ke rumah tante saya, ke sepupu saya, Ustadz. Jadi ceritanya beliau kemarin sempat ngobrol dengan saya bahwa putrinya dan adiknya itu sering dilihat atau sering diganggu, Ustadz. Yeah. Jadi seperti ada turunan indigo ya, Ustadz ya. Jadi biasanya kalau satu keturunan keluarga itu, dan kebetulan ini yang putri-putri semua, Ustadz. Apakah memang seringnya memang putri yang dituruni sama pengaruh-pengaruh jin nasab ya. Sekali lagi tergantung pada perjanjian apa yang pernah dilakukan ya, pernah sepakati oleh para leluhur dulu dengan jin yang memang bekerja sama dengan mereka. Dan ada memang yang keturunan perempuan saja yang diganggu, ada yang laki-laki dan perempuan diganggu, siksak, silang-silang. Ada yang hanya laki-lakinya saja yang kena gangguan ya ada. Cuma memang di wilayah Banyumas ya, di Jawa lah, nggak hanya Banyumas saja, yang kami temukan selama beberapa tahun terakhir ini, kebanyakan memang perempuan. Ya, kita melihat dari tahun 2010 itu sebenarnya, 2010 sampai sekarang, sudah 10 tahun. Jadi kita lihat lebih cenderung ke perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa ya, Ustadz. Laki-laki mungkin dia kena, yang kita lihat ya, laki-laki bisa kena, tapi kadang dia hanya nyerempet saja. Ya. Dan biasanya sumbernya itu justru ada di kaum Hawa, di wanita. Tapi ada beberapa kasus, makanya saya katakan tidak hanya wanita saja, kita lihat bagaimana pola dari gangguan dari jin nasab tersebut. Ya, kalau perempuan biasanya yang digunakan itu jin-jin yang diajak kerjasama untuk ilmu pengasihan, ya, untuk pesugihan, untuk kewibawaan. Pokoknya sesuatu yang seperti daya tariknya wanita. Dia kan wanita itu punya sifat pesona sendiri yang Allah berikan ke mereka. Makanya disuruh berhijab dengan sebenar-benarnya, menutup seluruh lekuk-lekuk tubuhnya, karena memang itu punya daya tarik tersendiri. Dan setan selalu membuntuti. Makanya anak keturunan wanita ini biasanya dijadikan tumbal untuk orang-orang yang memang menjadikan ilmunya itu untuk al-jalbu. Jalbu itu mengundang sesuatu, menarik sesuatu, baik itu kewibawaan, bahkan penglarisan, terus apa tadi? Mencari rezeki seperti itu ya, untuk pengasihan ya, pengasihan dan lain-lain. Kalau laki-laki lebih cenderung kepada sifat dari laki-laki yang cenderungnya itu pemimpin, kuat, ya biasanya itu kanuragan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, ilmu kekebalan ya, kanuragan kan mencakup banyak hal. Ya. Baik, Sobat MF, langsung saja kita undang ini sepupu saya dan juga tante saya. Mari Mbak Dek Tara sama Ibu boleh gabung dengan kita di sini. Oke. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Salam baik. Ustadz, ini sepupu dan juga tante saya yang sering banget dilihat nih, Ustadz. Mungkin bisa ngobrol langsung, Ustadz, dengan Tara dan Mbak En, Bu En. Nah, untuk Mbak Tara biasanya dilihatin apa aja, Mbak? Ya kalau di sini tuh biasanya kalau lagi maghrib itu biasanya ada pocong di situ. Terus biasanya sama yang di rumah kosong itu kuntilanak lagi duduk gitu. Mana rumah kosong? Rumah kosong yang sebelah rumah. Oh, yang di sebelah sana, Ustadz? Iya. Di samping sana. Gitu. Terus pernah itu di rumah kosong itu kan dekat sama kamar itu ada suara gamelan, terus ada orang marah-marah gitu. Tapi nggak cuma suara ya, Tara ya, tapi juga lihat wujud juga ya. Iya. Yang saya lihat itu bentuk pocong itu nggak kayak biasanya
Itu pocongnya lebih gendut gitu, besar ya. Gendut kan. Pocong boboho itu. Pocongnya makmur ya. makmur. Luar biasa. Kalau PTN sendiri? Sama sebelah yang perempatan gang situ ada pocong, ukurannya besar memang. Sukanya nungguin orang kayaknya. Besar. Besar banget. Lebar. Larinya saya ya. Fix. Pocong gendut ya Ustaz ya. Selain itu, Mbak En? Saya itu ada di sini pernah lihat tuyul ada lewat. Lewat di gang ini. Lewat aja mau saya kejar tapi dianya kan larinya lebih cepat dari saya. Tuyul. Kalau ibu lihat tuyul itu gundul-gundul gitu enggak? Gundul. Soalnya maghrib kan nggak mungkin ada anak maghrib lari-lari di sini. Kalau maghrib pasti kan pada di rumah masing-masing. Sepi sini ya daerahnya. Iya, sepi. Itu pas lewat gundul cepet banget larinya di sini ke arah sana hutan. Oke. Saya mau tanya, di daerah sini ada yang sering dikeramatkan enggak? Pohon kah, sungai atau petilasan enggak ada? Nggak ada. Tapi mungkin di sekitar sini banyak rumah yang kosong ya. Mungkin iya banyak rumah yang kosong. Banyak rumah kosong saat rumahnya tidak ditempati. Baik. Dulu di area Karanganyar di Kalibagor ini ya. Memang daerah sini ini banyak kebun-kebun. Memang rata-rata kebun dan hutan kecil lah. Nah, kalaupun rumah juga adanya 1-2 di zaman dulu. Memang sepi di daerah sini. Dan ya akhirnya jin itu menampakkan diri, gunanya untuk apa? Membuat lemah akidahnya dan supaya takut orang-orang yang tinggal di area sini. Ya, sebenarnya kalau misal ketemu ya, ada pedanyangan atau petilasan, mungkin di situ yang menjadi sumber. Ya, menjadi sumber kenapa kok jin itu sukanya menampakkan diri. Ya, karena mereka yang menampakkan diri bukan jin yang sembarangan. Dalam artian, mereka itu menampakkan diri harus ada rapalan-rapalan tertentu, mantra-mantra khusus. Mereka juga harus melakukan gerakan-gerakan tertentu, harus latihan dulu. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai al-ghaul, atau kata Imam An-Nawawi dikatakan as-sa'ali, penyihir-penyihirnya dari bangsa jin. Nah, karena hanya penyihir dari bangsa jin itulah yang bisa menampakkan diri dengan wujud yang bermacam-macam. Ya, tapi kalau mbak dan tantenya bisa melihat sesuatu yang serupa, ya, pocong gendut, Ya. karena ini kan satu nasab, Ya. nanti akan kita lihat. Baik, Ustaz. Nah, maaf nih, saya mau tanya dulu, yang sering lihat pocong, yang pernah lihat pocong gendut itu, apakah cuma Mbak Tara sama Ibu EN aja atau ada warga sini yang pernah lihat juga? Ada. Tapi bukan warga sini itu kan cuma lagi main di tempat saudaranya terus bilang di situ ada pocong gitu. Aku cuma dalam hati oh ya emang ada gitu. Berarti memang ini Lagi main. wujudnya sama ya, Ustaz? Ya, berarti itu wujudnya sama, karena tanpa sugesti pun terkadang mereka memang berwujud demikian. Apakah jin itu wujudnya pocong? Bukan. Ya, jin itu nggak ada yang wujudnya pocong. Mereka hanya menampakkan diri. Wujud aslinya nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Karena pocong itu kan mayat. Ya. Mayat manusia, muslim, ya, yang dikuburkan sesuai dengan syariat Islam, dibalut dengan kain kafan, sesuai petunjuk Rasul SAW. Sebenarnya mereka itu menampakkan diri sebagai pocong untuk mengerdilkan Islam di bumi Nusantara ini. Kenapa? Pelecehan itu terhadap syariat kita. Ya kan? Karena pocong itu adalah salah satu syariat kita untuk menguburkan dan memuliakan jenazah saudara-saudari kita. Dibuat apa? Dibuat hina sama jin yang nggak tahu diri itu. Dengan mewujudkan wujud pocong, udah gitu gendut lagi, Ustaz ya. Gendut. Gendutnya itu. Gendutnya itu ya, luar biasa ya. Di mana-mana biasanya ukurannya size-nya seperti itu. Tapi ini Mbak En dan Tara melihat dalam ukuran yang besar, Sobat Official. Sobat MF Official, kita langsung saja kita rujuk, Ustaz, atau kita apakan? Kita jalan-jalan dulu yuk. Oke. Saya penasaran di mana tempat-tempatnya. Ustadz Faisar bersama kami mengunjungi tempat yang sering terjadi penampakan pocong gendut. Mbak Tara yang sering lihat tadi itu pocong gendut itu di sebelah mana, Mbak Tara? Di sebelah sini. Coba nih. Sini. Ini.
Iya, yang sinian gitu. Jadi tempat sampah ya teman-teman. Tempat sampah, dan ini pohon pisang yang cukup besar Ustaz ya. cukup besar. Itu juga Memang mitos orang Jawa ya, dari zaman dulu sebenarnya. Ini khurafat, mesti kita luruskan juga. Katanya pohon pisang itu tempat tinggalnya para pocong. Nah, kalau pocong yang asli dilihat sama orang-orang indigo itu tidak loncat-loncat, nggak seperti di film-film, tapi justru seperti bergoyang-goyang dan melayang. Nah, apapun itu kita tidak percaya 100% ya. Karena hakikatnya itu juga halusinasinya mereka. Bukan halusinasi ya, sihirnya mereka. Sihirnya mereka yang membuat mata dari Mbak Tara dan juga Ibu En serta orang-orang yang memang punya kemampuan indigo itu bisa melihat bayangan dari jin tersebut. Nah, kita bisa lihat saja. Ini pohon besar sekali pohon pisang. Ya. Di sini memang banyak pohon pisang. Mungkin dulu di sini banyak sekali ya. Pohon pisang ya. Dan tempat sampah, mazabil atau mazbalah, tempat sampah ini kan salah satu tempat kesukaannya setan. Ya. Mari kita rukyah sini. Siap. Ini kita rukyah daerah sini. Nah, Mas Juna, ini saya penasaran luar biasa ya, karena adanya penampakan seperti itu yang berwujud pocong atau lain sebagainya, pasti tidak akan dia menampakkan secara ujuk-ujuk ya, secara tiba-tiba. Nah, pasti ada sesuatu yang mungkin dijadikan mitos atau mungkin pernah dijadikan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla, atau mungkin ada tempat-tempat yang dijadikan dianggap mistis, dianggap angker. Saya mau ketemu sama sesepuh di daerah sini, ada enggak? Ada. Beliau yang Islam namanya. Langsung kita jemput aja, kita langsung nanya-nanya, kita ngobrol sama beliau ya Ustaz ya. Ya, siap. Oke, baik. Nah, ini anak-anak kita ini dari mana? Kulo saking Jagalan. Sokaraja. Sokaraja Tengah. Nah, nggih tujuanipun niku pripun napa? Badhe wonten acara napa niku? Kulo badhe ngulik sejarah teng mriki, Mbah. Ah, nggih. Sejarah. Khususnya tempat-tempat yang yang pernah dianggap angker atau mitos-mitos yang di sini, atau mungkin di daerah sini kenapa kok menurut orang-orang di Pengkolan ini sering timbul pocong? Apa mungkin ada petilasan di sini atau pedanyangan atau nopo, Mbah? Bisa dijelaskan? Oh, iya. Ini menurut pengalaman saya yang umurnya sudah hampir kepala 8 Masya Allah. Alhamdulillah, sepanjang hidup saya ini di sini tidak ada tempat-tempat yang keramat, yang punya mitos kuat, tidak ada. Cuma di sekitar ini dan di sini tempatnya ini, tempat itu dulu ada makam. Kalau nggak salah dua makam. Dua makam ya? Ya, dalam satu petak itu. Tapi setelah dihuni ini, lantas itu dianggap tidak ada apa-apa, cuma nggak dipindah, nggak diuruk saja, ditanamin itu loh, pisang sama singkong. Boleh ditunjukkan, Pak? Ya, boleh. Mari. Sekitar sini. Sini. Mungkin ya hanya segini, 2 makam jejer itu. Ini makam siapa, Mbah? Saya kurang tahu ya, soalnya ini ya makam kuno. Makam kuno itu saya mungkin belum lahir ini sudah dimakamkan di sini. Dulu kan sekarang makam ada disatukan di situ itu. Sana nggih? Ya, Gedung Bundar. Dulu belum ada, itu belum ada. Jadi waktu tahun berapa saya belum ada itu, mungkin memakamkan jenazah itu di pekarangan masing-masing. Dulu pekarangan masing-masing. Buktinya masih ada di sana-sana, masih ada di kebun rumah sendiri ada makam gitu. Tapi setelah ya kemajuan zaman atau mungkin mau dihuni
penghuninya itu banyak yang dipindahkan ke makam umum. Gitu loh. Jadi yang di sini yang saya ketahui itu tidak dipindahkan. Oh, nggak dipindahkan. Nggak dipindahkan, cuma diuruk saja gini. Gitu. Itu ceritanya sekilas saja gitu. Saya untuk lebih lanjut panjang lagi saya nggak ngalami. Ini ahli siapa? Punya siapa ini makam ini atau keturunan dari siapa? Kalau yang punya rumah ini tahu nggak Pak kira-kira? Oh enggak, itu kan pendatang juga. Ini pendatang ya? Ya, pendatang. Ini dari Sokaraja juga. Ya Mbak Tara, pernah nggak pocong jin yang berwujud pocong itu mencoba untuk berkomunikasi sama Mbak Tara? Kalau yang itu pernah ngeliat gitu, kayak diam aja gitu loh, kayak diliatin kayak gini kan. Jadi saya kan pulang dari sekolah, itu pas lagi maghrib itu diliatin kayak gini terus gitu loh. Terus jadi ya muter jalannya. Tapi nggak mencoba untuk Enggak. berkomunikasi, berbicara ke Mbak Enggak? Enggak. Kalau Bu En? Saya pernah mau nyoba ngejar sih, tapi dia pergi. Dia nggak mau ngomong apa Dia gitu? nggak mau dekat. Kalau Mbak Tara tadi apa? Kalau misalkan yang makam itu, pas sore-sore pernah lihat kayak ada perempuan pakai baju putih itu di dapur situ. Dapur sini? Iya, sebelum direhab dapurnya. Perempuannya masih muda atau udah nenek-nenek? Kayak masih muda. Soalnya apa ya, kayak rambutnya itu kayak gini loh, Ustaz. Oh, Kunti ya? Kunti ya. Mbak Kunti ya? Mbak Kunti ya. Nah, teman-teman, pocong, gendut, kuntilanak itu hanyalah makar-makar setan. Gunanya untuk apa? Meyakinkan kepada manusia bahwasanya ruh orang mati itu bisa gentayangan. Hati-hati. Ini menyelisih Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sampai datang waktu kematian kepada salah seorang di antara mereka, pasti mereka akan berkata, ya Rabbi, kembalikan aku ke bumi, kembalikan aku ke dunia lagi, hidupkan aku ya Allah, supaya aku bisa mengganti waktu-waktu yang hilang, waktu-waktu yang telah berlalu tanpa aku beramal soleh pada hari tersebut, pada detik tersebut. Dia menyesal, waktu sholat duha dia tidak sholat duha, waktu tahajud dia nggak sholat tahajud, waktunya sholat 5 waktu dia meninggalkan sholat 5 waktu puasa Ramadan dia tidak berpuasa, tidak beriktikaf, tidak tarawih. Dia menyesal luar biasa. Waktunya sedekah dia tidak sedekah, bayar zakat juga tidak bayar zakat, dan seterusnya. Sangat-sangat menyesal. Kenapa kau tidak beramal sebanyak mungkin? Apa kata Allah? Tidak bakal mungkin bisa. Sudah, waktumu ini sudah habis. Sekarang waktu kamu memetik, bukan waktu kamu menanam lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan dia itu sudah dikelilingi di alam barzakh, dinding yang nggak akan bisa ditembus oleh manusia dan jin manapun. Ini akidah yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya ruh orang meninggal tidak bisa kelayapan kesana kemari, apalagi cuma nakut-nakutin. Halo, Anda mungkin menyampaikan pesan. Kalaupun itu ada yang seperti itu mungkin khodam atau jin korinnya, atau mungkin jin yang ada di sekitar sini yang mau iseng, karena memang tugas mereka jin yang fasik dan kafir, tugasnya adalah menggelincirkan akidah manusia untuk jauh dari Al-Quran dan tuntunannya Nabi SAW. Ya. Di episode selanjutnya, insya Allah akan kita ruqyah Mbak Tara dan Bu En. Simak terus MF Official. Penampakan jin berwujud pocong berhubungan erat dengan orang terdahulu yang tinggal di kampung itu. Seringnya wujud pocong itu adalah penyamaran jin yang hendak mengabarkan bahwa manusia yang dia tiru bentuknya mempunyai suatu legenda dan sejarah hidup yang dikenang oleh masyarakat agar mereka mengagungkan kuburnya. Nantikan kisah Ruqyah Tara dan tantenya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.